Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, selamat bertemu kembali di channel Tausiah Rahmatul Ummah. Dan perlu saya ingatkan, tausiah dari channel Rahmatul Ummah ini setelah disimak silahkan di share kepada yang lain agar menjadi sarana dakwah, dan insya Allah Anda pun yang menyebarkan akan mendapatkan pahala sedekah dengan ilmu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, gemarilah membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya, dengan membacanya saja tentu itu akan menjadikan pahala bagi kita. Satu huruf bacaan Quran kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Itu hebat-hebatnya kitab suci Al-Quran. Yang mana kitab suci Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi pahala ibadah apabila kita membacanya. Maka gemarlah membaca Al-Quran. Keberkahan dari bacaan Al-Quran, insya Allah segala apa yang kita inginkan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir zaman ini orang masih gemar membaca medsos, membaca berita-berita yang banyak menyimpang dan berita-berita yang penuh kebimbangan, yang tidak tahu benar dan salahnya, sehingga Anda jangan tertipu. Dengan membaca kitab suci Al-Quran ada harapan untuk kita menagih pahala di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita membaca yang mengirimkan WA, yang mengirimkan Instagram misalkan. Lebih gemar kita baca, tapi sehari semalam kita tidak pernah membaca kitab suci Al-Quran. Gemar-gemarlah membaca kitab suci Al-Quran. Alangkah tidak baiknya sebulan penuh selalu kita baca di HP misalkan WA hubungan bisnis, tapi sementara kita masih malas untuk membaca kitab suci Al-Quran. Sebab diibaratkan barang siapa yang dalam hatinya tidak ada hafalan ayat-ayat suci Al-Quran, maka orang tersebut hatinya ibarat rumah yang kosong. Kalau rumah yang kosong isinya kotoran, ada tikus, ada misalkan binatang-binatang yang lain, itu rumah kosong. Begitupun apabila hati manusia kosong dari hafalan Al-Quran, itu tentu tidak akan ada niat baik, tentu ada niatnya yang tidak baik-baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka isilah hati kita dengan hafalan-hafalan Al-Quran semampunya kita. Sebab ada suatu riwayat dari Nabi besar Muhammad SAW, warwiya annahu yurfa'ul Quran fi akhir zaman minal masahifi fayusbihun nas fa idzal waraq abyad bilauhin walaysa fihi harfun. Mumpung kita masih diberikan mata yang sehat, telinga masih berfungsi,
maka suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat Al-Quran ini pada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Ya sekarang. Zaman yang kita jalani ini adalah termasuk akhir zaman. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat Al-Quran ini, yaitu di akhir zaman, dari tulisan-tulisannya. Alangkah sengsaranya kalau tulisan-tulisan kitab suci Al-Quran sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayusbihun nas, maka jadilah manusia. Fa'idhal waraq abyad bilauhin walaisa fihi harpun. Ketika seseorang mau membaca Al-Quran, ternyata dalam Al-Quran itu cuma ada kertasnya doang, berwarna putih tanpa tulisan. Alangkah ngerinya pada zaman itu. Maka mudah-mudahan ya, kita tidak perlu meminta panjang umur sampai mendekati hari kiamat. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang paling jahat kecuali matinya ketika terjadi hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meruntuhkan dunia ini kalau manusia pada baik-baik. Karena sudah tidak ada orang yang baik-baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobohkan ini alam dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Salah satu yang akan terjadi di akhir zaman, Al-Quran ini tulisan-tulisannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam Quran itu cuma ada kertasnya yang berwarna putih. Lalu ketika manusia mau membaca kitab suci Al-Quran dan mau mempelajari tentang isi-isi kandungan Al-Quran, bagaimana kalau Al-Quran sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Summa yunsahul Quran minal qulub. Lalu dihilangkanlah, disalin Quran itu dari hafalan-hafalan manusia. Itu ketika hari kiamat sudah mendekat dan akhir zaman sudah tiba. Tulisannya dalam Al-Quran tidak ada, hafalan dalam hati pun itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia bisa lupa. Fala yadhkuru minhu kalimatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat hafalan-hafalan Al-Quran dalam hati manusia, maka manusia tersebut tidak akan ingat satu kalimat pun yang pernah dihafalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Summa yarji'un nas ilal ash'ar wal aghani wal akhbaril jahiliyah. Apabila manusia mau mencari kebenaran, sedangkan Al-Qur'annya sudah tidak ada, dari hafalan pun sudah tidak ada manusia yang menghafal Al-Qur'an, akhirnya manusia mencari sumber kebenaran itu kemana arahnya? Ilal ash'ar, yaitu ke syair-syair, wal aghani, dan nyanyian-nyanyian, wa akhbaril jahiliyah, dan cerita-cerita orang-orang jahiliyah. Maka jangan aneh ketika mendekati hari kiamat itu manusia seperti zaman jahiliyah. Karena apa? Tidak ada hafalan Al-Quran, tidak ada yang membimbing mereka ke jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangilah hati kita dengan Al-Quran. Sebab nawwiru buyutakum bis salat wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian bis salati, dengan salat. Dengan catatan ketika seorang pria mau melaksanakan salat wajib itu sebaiknya di masjid. Kalau salat sunat sebaiknya di rumah saja. Lain lagi dengan perempuan. Kalau kalangan perempuan lebih baik sholatnya di rumah, sekiranya sholat di luar menjadikan fitnah. Terangilah rumah-rumah kalian bisolati, dengan melaksanakan sholat. Maka jangan jadi alasan bahwa karena ada hadis ini bagi seorang pria, terangilah rumahmu dengan melaksanakan sholat. Sholatnya di rumah saja. Itu hukumnya untuk sholat sunat. Kalau untuk sholat wajib sebaiknya dikerjakan di masjid. Wa qiraatil Quran, dan terangilah
rumah-rumah kalian itu dengan bacaan-bacaan kitab suci Al-Quran. Maka alangkah hebatnya di kampung dan di kota pada malam Jumat gemar dari sholat maghrib sampai isya ini membaca kitab suci Al-Quran, membaca surat Yasin, membaca surat Al-Kahfi. Itu orang-orang dulu. Kalau zaman modern sekarang, Masya Allah, tidak di kota, tidak di kampung, sudah malas sebagian membaca Al-Quran. Masih senang menonton tayangan-tayangan TV. Sehingga pada malam Jumat itu mereka tertawa terbahak-bahak karena melihat tayangan-tayangan TV sambil melupakan membaca kitab suci Al-Quran. Paling ngeri lagi ketika seorang sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, ibunya dan ayahnya yang telah meninggal dunia sangat memerlukan doa-doa keluarganya, sedangkan keluarganya telah melupakan mereka yang sudah tiada. Maka dalam kitab Nasoihud Diniyah dijelaskan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia setiap malam Jumat hadir mendatangi pintu-pintu keluarganya. Untuk apa? Mereka sangat menantikan yantadhiruna da'watal ahya, menantikan ingin diberikan pahala doa-doa amal-amal keluarganya. Apabila keluarganya membaca doa-doa dan dikhususkan untuk mereka arwah-arwah ibu dan ayahnya, maka sekembalinya ke tempat mereka ceria dan bergembira. Sebaliknya, apabila keluarganya pada malam Jumat itu tidak ada satupun yang membaca surat Fatihah, tidak ada yang ingat mendoakan keluarganya yang sudah tiada, maka Masya Allah, arwah-arwah keluarganya ketika kembali ke alam kubur dengan keadaan sedih dan menangis. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Gemarlah membaca kitab suci Al-Quran. Membaca kitab suci Al-Quran bisa menerangi kubur kita dan bisa menerangi kubur-kubur orang yang kita doakan. Mudah-mudahan tausiah yang berkenaan dengan keistimewaan membaca kitab suci Al-Quran besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh ma sofa wada ma kadar, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.